Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai kajian filosofi, pengertian, dan macam-macam inovasi pembelajaran. Anggota kelompok kami yaitu Sherin Marhestian, Arubajeng Pangestuti, Sabila Kori Ainani, Rahmawati Septianingrum, Maulida Almas, dan Teresa Dinasti Mulyana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian inovasi pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menciptakan suasana atau memberikan pelayanan kepada peserta didik agar mereka belajar. Nah, inovasi pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode, pendekatan, sarana, dan suasana yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu juga bisa dikatakan sebagai upaya pembaruan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam memahami materi pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sabila. Inovasi pembelajaran mencangkup 3 diantaranya yaitu discovery, invention, dan innovation. Kenapa ada innovation? Karena hal ini erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik dan guru yang memiliki karakteristik khas, yaitu keinginan untuk mengembangkan diri, berpikir kritis, dan berprestasi. Yang kedua yaitu tujuan inovasi pembelajaran. Tujuan inovasi pembelajaran yaitu untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana, serta jumlah pendidik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang baik pula. Lalu yang ketiga yaitu arah inovasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pembelajaran di setiap jenis, jalur, dan jenjang secara adil dan merata. Serta yang ketiga, mereformasi sistem pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada faktor-faktor inovasi pembelajaran. Dalam melakukan inovasi pembelajaran, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini terdapat ada 5. Yang pertama adalah guru, yang kedua peserta didik, yang ketiga kurikulum, yang keempat fasilitas, dan yang kelima lingkungan sosial masyarakat. Lanjut. Yang berikutnya adalah dasar hukum inovasi pembelajaran. Dasar-dasar hukum inovasi pembelajaran ini terdapat 5. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru, yaitu pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat 4 tentang standar kompetensi lulusan dan pasal 1 ayat 5 tentang standar isi. Selanjutnya, macam-macam inovasi pembelajaran. Pertama, guru sebagai pengajar. Mengajar memberikan pengajaran dalam bentuk penyampaian pengetahuan kognitif, sikap afektif, dan keterampilan psikomotor pada diri siswa agar dapat menguasai dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Kedua, guru sebagai pendidik. Mendidik berarti memberikan bimbingan kepada siswa agar potensi yang dimilikinya berkembang seoptimal mungkin dan dapat meneruskan serta mengembangkan nilai-nilai kehidupan. Ketiga, mendidik sebagai pengembang bahan ajar. Bahan ajar seperti apa yang harus dibeli untuk dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Bahan ajar seperti apa yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang unik dan spesifik. Kemudian bahan ajar seperti apa yang perlu dibeli dan dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Arum. Yang keempat yaitu sebagai pengembang metode pembelajaran. Beberapa metode yang dilakukan oleh guru di ruang kelas yaitu presentasi. Dengan presentasi ini, guru maupun murid dapat menyajikan materi dan komunikasi dikendalikan oleh guru beserta interaksi-interaksi dari pembelajar. Kemudian demonstrasi. Dengan demonstrasi, para siswa melihat contoh nyata atau aktual dari sebuah keterampilan atau prosedur untuk dipelajari. Yang ketiga yaitu dengan latihan praktek. Dengan latihan praktek, para pembelajar dibimbing untuk melewati serangkaian latihan dan praktek yang dirancang untuk menyegarkan kembali atau meningkatkan penguasaan pengetahuan konten spesifik atau sebuah keterampilan baru. Yang keempat, tutorial. Dengan tutorial, seorang guru menyajikan konten, kemudian mengajukan pertanyaan atau persoalan, dan para siswa meresponnya, kemudian menganalisis dengan tepat. Selanjutnya, diskusi. Dengan diskusi, para guru dan siswa dapat melakukan pertukaran gagasan ataupun opini. Kemudian yang keenam, penemuan. Penemuan menggunakan pendekatan induktif atau penyelidikan. Strategi ini menyajikan masalah untuk diselesaikan melalui percobaan atau kesalahan, yaitu trial and error. Selanjutnya ada belajar kooperatif. Strategi ini berupa strategi pengelompokan di mana para siswa bekerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan dari potensi belajar dari anggota siswa lain. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode permainan. Dengan metode ini akan memberikan lingkungan yang kompetitif bagi para siswa dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan saat mereka berusaha mencapai tujuan pendidikan yang menantang. Yang terakhir yaitu adanya simulasi. Simulasi itu melibatkan para siswa dalam menghadapi situasi kehidupan nyata dalam versi diperkecil, dalam lingkup yang kecil. Dengan simulasi ini memungkinkan praktik realistik tanpa mengeluarkan biaya dan risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebagai pengembang strategi pembelajaran, ini cara-cara spesifik yang dapat dilakukan oleh individu untuk membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran atau standar kompetensi. Sebagai pengembang strategi-strategi pembelajaran, guru harus tahu upaya atau strategi apa yang harus dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi yang disampaikan. Ketika mengidentifikasi strategi pembelajaran, guru harus memiliki dua jenis, yakni strategi yang berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada siswa. Strategi guru adalah kegiatan mengajar atau mengajar mata pelajaran, bisa menyajikan sebuah konsep dengan menampilkan sebuah video atau membaca, atau juga menunjukkan bagaimana konjugasi sebuah kata kerja. Kedua, strategi yang berpusat pada siswa merupakan kegiatan yang melibatkan siswa dalam belajar aktif, seperti membahas kelebihan dan kekurangan sebuah topik, melaksanakan pencarian internet, membaca sebuah artikel atau koran. Selanjutnya, sebagai pengembang media pembelajaran. Beragam media dapat digunakan dapat diklasifikasi sebagai teks, audio, video, komputer, dan jaringan internet. Pemilihan media pembelajaran perlu dilakukan secara cermat. Setiap jenis media pembelajaran memiliki kekuatan dan juga kelemahan yang perlu dipertimbangkan sebelum dipilih dan diimplementasikan dalam aktivitas pembelajaran. Guru sebagai pengembang media pembelajaran harus tahu bagaimana mengombinasikan media yang diperlukan dalam
menyelenggarakan program pembelajaran. Kombinasi media yang dipilih tentunya harus dapat menunjang efektivitas pada sekolah tempat aktivitas pembelajaran berlangsung. Kemudian ada sebagai penilai pembelajaran atau evaluasi. Evaluasi adalah proses yang dilakukan oleh seorang untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu. Evaluasi ada dua jenis, yakni evaluasi hasil belajar dan evaluasi program. Evaluasi hasil belajar dapat menggunakan teks dan penilaian. Ada dua kategori teks. Yang dapat digunakan yaitu tes objektif dan esai. Tes evaluasi program adalah sebagai proses pengumpulan dan analisis data yang hasilnya dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Evaluasi program ada dua, yakni evaluasi formatif yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan daya tarik program setelah program tersebut diimplementasikan, serta evaluasi formatif yang bertujuan untuk mengembangkan program pembelajaran agar dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang atau memfasilitasi berlangsungnya proses pembelajaran. Langkah-langkah evaluasi yakni apakah siswa menyukai program pembelajaran, berapa besar manfaat yang dirasakan oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran, selanjutnya seberapa jauh siswa dapat belajar tentang materi pembelajaran, berapa besar siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari, dan seberapa kontribusi program pembelajaran yang dilaksanakan terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya kesimpulan oleh Arum. Jadi kesimpulannya dari presentasi ini adalah inovasi pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya pembaruan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam memahami materi pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan inovasi pembelajaran adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang baik pula. Dalam melakukan inovasi pembelajaran, terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, di antaranya guru, peserta didik, kurikulum, fasilitas, serta lingkungan sosial masyarakat. Secara umum, banyak sekali peranan guru yang harus dilakukan dalam melaksanakan inovasi pembelajaran. Namun secara profesional meliputi tugas sebagai pengajar, pendidik, pengembang bahan ajar, pengembang metode pembelajaran, pengembang strategi pembelajaran, pengembang media pembelajaran, serta sebagai penilai pembelajaran atau evaluasi. Untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Berhubung ini yang bertanya banyak ya, terus saya belum mempersilahkan untuk bertanya, terus sudah ada yang raise hand dulu. Bagaimana kalau di-analyze dulu, terus nanti dari saya itu cepat-cepatan siapa yang terlihat raise hand-nya. Belum, Jah. Baik, ini ya, 1, 2, 3. Anas dulu, sama Isna tadi. Sudah 3 ya teman-teman. Iya 3. Tadi kan di awal juga sudah 3. Ya. Masih. Ya. Oke. Ana, silahkan bertanya. Ya, terima kasih. Bagaimana inovasi yang harus dikembangkan oleh pengajar bagi siswa atau peserta didik yang berada di daerah yang tertinggal?
Ya, terima kasih. Selanjutnya, Iza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi kan sudah disebutkan dan dijelaskan faktor-faktor pembelajaran inovasi tadi kan ada 5. Ada guru, ada peserta didik, kurikulum, lingkungan, dan apa satunya ya. Nah itu apabila salah satu dari kelima faktor itu tidak ada, apakah pembelajaran inovasi tadi tetap berjalan dengan baik dan maksimal? Itu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Isma. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, saya Isna NIM 45. Ya, pertanyaannya adalah dalam mengembangkan inovasi pembelajaran ini kan memungkinkan adanya terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan belajar. Nah, bagaimana peran kita sebagai pendidik agar bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi kegagalan dalam mencapai tujuan belajar. Misalnya, bisa saja kan adanya inovasi ini murid itu nilainya bisa jadi tambah jelek atau malah nggak paham atau bagaimana. Itu bagaimana mengantisipasinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Izinkan kelompok kami. Saya NIM 47. Oh ya. 74. Ya. Terima kasih teman-teman. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan jawabannya dulu. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anastasia. Iya. Halo Tere. Tadi kan pertanyaannya, sabar ya, bagaimana inovasi yang harus dikembangkan oleh pengajar bagi peserta didik yang berada di daerah tertinggal? Jadi, sebelum kita mengembangkan inovasi pendidikan di daerah yang tertinggal, kita harus terlebih dahulu mengolah SDM di daerah terpencil tersebut, terus sumber daya manusianya juga. Itu memperbanyak jumlah guru, dan pendidik tersebut juga harus profesional dalam tugasnya di daerah yang tertinggal gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mengolah SDM di daerah terpencil, baru kita mengadakan inovasi pendidikan, misalnya dengan membuat gerakan literasi sesuai dengan karakteristik daerah-daerah tersebut gitu. Berarti peran masyarakat juga dibutuhkan ya? Iya, karena di daerah tertinggal itu kita nggak bisa langsung samain sama yang ada di daerah yang maju, karena mereka kan punya budaya dan ciri khas masyarakat mereka masing-masing. Jadi pendidik tersebut harus menyesuaikan dengan karakteristik adat istiadat di sana. Gitu. Oh ya, terima kasih Tere. Ya, saya paham. Oke, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaannya Dina Iza Fauzia. Pertanyaannya tadi, dari salah satu 5 faktor tersebut jika tidak lengkap, apakah gimana sih? Apakah bisa terpenuhi gitu? Ya mungkin gitu. Ya, apakah membaca inovasi tadi bisa berjalan dengan baik? Jadi, faktor-faktor inovasi pembelajaran itu semuanya harus terpenuhi. Karena jika salah satu tidak ada, maka tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya saja, kalau nggak ada guru, siapa dong yang mau jadi tenaga pendidiknya? Siapa yang mau ngajar? Satu lagi, yang lainnya juga misalnya peserta didik, kalau nggak ada, siapa juga yang mau diajar? Ya kan? Dan begitu pun seterusnya. Begitu. Apa sudah paham, Dina? Tapi di masa sekarang kan faktor fasilitas tadi itu tidak ada gitu. Tapi kita masih tetap
bisa berjalan melakukan suatu pembelajaran? Fasilitas ini bisa, kalau di saat ini nih, bisa diibaratkan kayak fasilitas internet gitu ya. Iya kan? Begitu. Kalau nggak ada internet, Internet, ya, laptop, HP, ya media learning, pembelajarannya. Kalau nggak ada itu buku kan, elektronik. itu termasuk fasilitas. Begitu. Oh ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nana. Kan tadi pertanyaannya, dalam pengembangan inovasi memungkinkan terjadinya adanya kegagalan. Bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mencegah adanya kegagalan tersebut? Benar? Ya, Ini salah satu caranya adalah mempersiapkannya dengan baik. Contohnya, pada evaluasi pembelajaran, kita harus tahu jenis tes apa yang harus dipakai, misal menggunakan komputer atau program yang akan digunakan, seperti Google Form atau yang lainnya. Nah, jika pakai internet, kita harus juga memastikan mempunyai koneksi yang bagus sebelum dilakukan evaluasi. Kalau seumpama pakai kertas, kita harus juga memastikan pertanyaan yang di kertas itu tidak membuat pertanyaan atau peserta didik menjadi kesulitan. Seperti itu. Selain itu, untuk mencegah kegagalan, kita juga harus saling berkomunikasi lah antara pendidik, antara pendidik dengan peserta didik, ataupun pendidik dengan wali murid, agar kegagalan itu bisa dipertipis, seperti itu. Mungkin ada yang menambahkan? kan tadi ini ya nyebutkan misalkan tesnya pakai Google Form atau kayak gitu kan. Nah, kan zaman sekarang tuh murid-murid udah pada canggih kan ya, udah pada pinter-pinter. Mereka bisa ngakalin gurunya misalkan dihack atau pakai gimana caranya biar jawabannya tuh bener semua. Nah, itu kita sebagai guru tuh gimana harus pakai cara seperti apa lagi gitu loh untuk supaya tidak diakalin sama murid-muridnya. Dinambahin dijawab ya. Ya. Kan kalau Google Form itu emang banyak cara hack-hacknya kalau cari banyak kalau mau siapa pakai kayak aplikasi sekolah, kalau misal kalian tes di MMP itu yang evaluasi kan bisa kan, kalian nggak bisa tahu jawabannya apa, cuma milih PG itu, pernah kan? Iya. Mungkin bisa pakai aplikasi sekolah. Kan kalau aplikasi dari pihak sekolah atau universitas pasti bakal lebih canggih daripada Google Form. Tahu gitu. Oh, jadi pakai dari aplikasi yang resmi dari ini ya, lembaga ya? Iya. Ya, untuk mengurangi kebocoran jawaban. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab dan juga terima kasih atas semuanya yang dan memperhatikan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila kami memiliki kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini lanjut ke sesi ganti Zoom ya. Oke. Bisa-bisa NN. Oke.
Iya tak.